Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Agusin Adelia Wijaya dengan NIM 331231173. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi inventaris terintegrasi untuk pengandalian dan pelaporan aset IT, di mana pada halaman awal adalah halaman login. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk melakukan registrasi di sini dengan menekan klik register here di sini, lalu mengisi form. Untuk role akun di sini memiliki 4 role akun, yaitu IT, Finance, Production, dan juga Manager. Setelah itu memilih di departemen, lalu memasukkan password, lalu konfirmasi password. Setelah itu jika sudah, klik sign in. Nah, maka otomatis kembali ke halaman login dan juga pengguna harus menunggu approval terlebih dahulu dari staff IT. Baik, saya akan masuk ke role pertama, yaitu IT. Setelah berhasil login, tampilan pertama adalah dashboard summary, di mana di sini menampilkan depot activity dengan data seperti ini, dan juga aset inventory dengan statusnya apa, dan juga jumlah dari data aset dan jumlah dari asetnya, lalu ada IT equipment, jumlah, dan juga beserta nama dari aset dan juga aksesorisnya yang ada di IT equipment. Lalu untuk memastikan bahwa kita ada di role IT, bisa menekan di profile dan melihat role di sini, role IT. Selanjutnya adalah menu-menu dari staff IT, yaitu ada menu asset inventory, tabel deploy asset inventory, IT equipment, tabel master, master user, lalu ada asset history, IT equipment history. Untuk pertama saya akan jelaskan pada menu asset history terlebih dahulu. Di sini terdapat tabel di mana berisikan data dari aset yang ada di perusahaan. Baik, di sini staff IT melakukan registrasi barang terlebih dahulu dengan menekan Add New di sini, lalu memasukkan data barang, Jika sudah selesai memasukkan data barang, maka menekan Submit di sini. Nah, data akan tertambah di sini. Lalu, staff IT juga dapat melakukan edit. Sehingga terubah untuk purchase by department. Maka di sini juga berubah. Selain dapat melakukan edit, di sini juga dapat menghapus data. Seperti ini, maka data terhapus. Lalu, di halaman ini juga terdapat action deploy, nanti akan dijelaskan. Lalu untuk fitur lainnya ada fitur filter, di mana di sini menampilkan data sesuai dengan field yang dipilih, seperti ini. Lalu untuk export Excel, di sini juga terdapat export Excel, di mana kita bisa mengekspor data sesuai dengan field yang kita pilih.
atau mungkin melakukan select all lalu klik export. Maka akan otomatis terdownload dan juga terdapat fitur print yang ada di sini untuk melakukan print data. Lanjut, untuk di halaman menu selanjutnya adalah table deploy asset inventory, di mana di sini terdapat fitur-fitur yang hampir sama juga, terdapat filter, export Excel, print, dan juga di sini lebih utamanya adalah table yang menampilkan data dari proses deployment aset, di mana terdapat data dari karyawan terkait yang mengajukan deployment, lalu data-data aset yang dideploykan. Dengan status juga yang ada di sini. Juga dapat melakukan action read di sini untuk melihat data lengkapnya, dan juga edit di sini untuk melakukan edit jika diperlukan untuk mengubah data. Lalu untuk tampilan, di sini juga dapat menghapus data. Selanjutnya adalah tampilan dari IT equipment. Ini kurang lebih sama seperti pada asset inventory. Namun di sini dibedakan, ini khusus aset yang selain laptop dan desktop. Jadi di sini juga terdapat add new. Di sini dapat memasukkan data juga. Sampelnya seperti tadi. Juga terdapat filter-filter yang sama. Export, filter sesuai dengan field. Lalu ada action read untuk menampilkan data lengkap. Slide to edit, dan juga hapus. Untuk table master sendiri, di sini terdapat data-data seperti asset type, accessories device, brand device, model device, ada juga data location. Jadi, staff IT sebenarnya harus melakukan cek dulu di table master ini sebelum meregistrasikan barang untuk memastikan apakah data dari aset yang akan diregistrasikan berupa asset type atau mungkin accessory device, brand device, model device itu sudah terdata di sini. Jadi kita juga dapat melakukan create, update, dan delete juga. Misalnya di sini ada asset type. Memilih kategori, lalu klik save change. Maka di sini akan tertambah juga. Berikutnya juga dengan model device juga sama. Lakukan add, setelah itu memilih di sini. Lalu memasukkan data. Nah, maka data-data yang ada di sini seperti brand juga ini dapat dihapus juga. Dapat dihapus. Building juga dapat ditambahkan, room juga dapat ditambahkan. Seperti ini. Dapat ditambahkan juga. Dapat dihapus juga. Maka data-data ini akan muncul di drop down yang ada di sini, seperti asset type, building, device, seperti itu. Maka sebenarnya harus mengecek terlebih dahulu table master ini sebelum melakukan registrasi barang. Selanjutnya adalah menu master user, di mana di sini terdapat tabel dari pada user yang mana memiliki akun yang sudah aktif atau mungkin masih menunggu approval dari pihak staff IT. Yang dimana di sini untuk melakukan approval, di sini status masih await approve, dan juga menekan di sini menekan tombol centang untuk melakukan approval. Setelah menekan tombol centang di sini, maka akun
status akan menjadi aktif, dan juga user terkait akan mendapatkan email seperti ini, pemberitahuan bahwa sudah disetujui. Ini untuk bagian. Selain itu juga di halaman ini staf IT dapat menambahkan akun pengguna baru di sini dengan menekan Add New. Untuk formnya sama seperti pada form registrasi. Lanjut, ada halaman Asset History. Di sini terdapat history daripada aset yang sudah dideploy. Untuk field out-nya ini adalah data pertama kali dimasukkan. Setelah itu, setelah mengalami deploy, maka di sini terdapat field new yang akan terisi. Misalnya untuk pertama di sini akun usernya IT, lalu berubah menjadi ISTA. Nah, ini digunakan untuk lebih mudah monitoring dan juga pelaporan ketika ingin mencari barang. Dan di sini kita bisa mencari barang karena banyak, jadi menggunakan search seperti ini agar memudahkan kita untuk melakukan pencarian data dengan memasukkan serial number daripada aset. Untuk IT Community History juga sama, di sini terdapat fitur search, memudahkan kita untuk mencari jikalau sudah banyak di sini. Di sini juga terdapat informasi seperti tiket number, item number, quantity berapa yang diambil, kepada siapa, departemennya apa, lalu si PIC yang mendeploykan barang. Baik, kita akan masuk ke sisi finance. Nah, untuk sisi finance, setelah melakukan login juga sama, tampilannya adalah dashboard summary, di mana informasinya juga sama, terdapat informasi deploy activity, asset inventory, IT equipment. Namun, di sini rule-nya staff finance lebih memiliki menu yang lebih sedikit, hanya asset review inventory, di mana di sini terdapat data daripada data yang sudah dimasukkan oleh tim IT tadi, maka akan langsung masuk ke finance untuk dilengkapi. Nah, contohnya di sini, ketika kita mungkin pertama masuk di sini, kita bisa menekan bagian notifikasi di sini, lalu menekan notifikasi mana yang ingin kita buka, ini yang awal tadi, lalu dia akan direct langsung menuju ke bagian halaman yang ini tadi. Nah, seperti ini akan highlight seperti itu. Jadi kita bisa langsung mengisi data. Atau mungkin juga setelah kita menekan submit tadi, finance juga mendapat email seperti ini untuk melengkapi data. Jadi jikalau belum membuka akun, belum membuka aplikasi, maka finance mendapat email. Lalu ketika sudah mendapat email, maka bisa langsung masuk ke dalam aplikasi dan melihat notifikasi. Nah, dia akan direct ke halaman dengan data yang di-highlight. Inilah data yang harus dilengkapi, seperti itu. Sini kita akan coba melengkapi data. Untuk finance, yaitu menghadap data, masukkan data berupa IO number, CR number, terus ada cost center juga. Jika sudah mengetahui PIC-nya ini departemen mana. Oke, lalu aset number-nya
Jika sudah, klik submit. Nah, data sudah berhasil diisi atau dilengkapi oleh finance. Setelah itu, lanjut. Nah, setelah itu adalah menu history, sama seperti pada staff IT tadi. Jadi, finance pun dapat melakukan monitoring bagaimana aset-aset yang ada di perusahaan. Lanjut, kita akan ke bagian staff production. Untuk staff production juga setelah bisa login sama juga, dashboardnya juga sama. Juga di sini terdapat tabel aset inventory, di mana tabel ini sama dengan tabel aset inventory yang ada pada staff IT. Karena tugas production di sini sama juga, yaitu menginputkan data atau meregistrasikan data ke dalam sistem. Namun perbedaannya di sini adalah ketika status in stock, pihak finance tidak mendapatkan, pihak production tidak mendapat akses untuk melakukan deploy aset. Jadi hanya seperti ini saja. Nah, jika sudah, untuk menu lainnya adalah aset history, di sini sama. IT equipment, history juga sama. Nah, di sini juga dapat melakukan filter. Setelah itu export, sama juga, dan juga print. Kurang lebih sama seperti pada tampilan IT, staff IT. Namun di sini mendapat notifikasi juga bahwa seperti new inventory has been created by IT. Jadi tahu kalau misalnya data ini ditambahkan oleh IT gitu. Jadi bisa memonitoring datanya sudah ditambahkan oleh IT gitu. Nah, dia juga akan direct ke halaman dan akan highlight seperti ini. Baik, lanjut. Nah, sebelum kepada staff manager, maka saya akan mencoba terlebih dahulu proses deployment aset. Nah, untuk deployment aset itu dilakukan oleh staff IT, di mana menekan aset inventory di sini. Oh iya, sebelum itu, setelah tadi finance berhasil mengisi data, maka di sini IT mendapat notifikasi juga bahwa finance sudah melengkapi data dan langsung ketika kita klik langsung highlight kepada data tabel yang ada. Lalu di email juga mendapat seperti ini, hello IT team, bahwa data sudah dilengkapi oleh finance. Lanjut untuk kepada untuk melihat bahwa aset number sudah dilengkapi finance dapat dilihat pada action rate di sini nomor aset, lalu kita bisa melanjutkan untuk proses deployment aset. Caranya dengan menekan action deploy di sini. Ini data yang sudah ada, lalu kita memasukkan ticket number. Memasukkan komputernya. Itu kita harus melengkapi deployment form deploy terlebih dahulu. Satu project. Setelah itu masuk ke user. Terus ini user karyawan yang mengajukan untuk deployment aset. Email, saya coba menggunakan email saya terlebih dahulu. Satu salin departemen.
dari lighting, senternya jika berubah bisa dirubah. Satu departemen lagi. Nah, jika sudah mengisi form deploy dengan tepat di sini, maka langsung mengklik submit. Setelah klik submit, maka data akan langsung halaman akan direct ke bagian halaman tabel default as inventory, di mana di sini sudah terdaftar namun status masih pending, sehingga masih memerlukan untuk persetujuan approval dari pihak manajer. Nah, setelah kita klik submit tadi juga, manajer mendapat email seperti ini. Nah, jadi manajer dapat melakukan approval atau rejection dari email yang diterima. Nah, ini sudah ada datanya seperti ini yang masuk ke manajer emailnya. Lalu kita mencoba untuk approval lewat email. Maka deployment request approved. Lalu jika kita ingin langsung membuka kepada manajer, maka bisa menekan open application. Lalu di sini beginilah tampilan dari yang ada. Seperti pending, dan terus lainnya. Baik, kita akan coba untuk masuk ke manager untuk melihat lebih jelasnya. Setelah login, tampilannya dashboard sama seperti yang lain, yaitu dengan dashboard summary seperti ini. Lalu untuk menunya di sini ada table deploy profile. Nah, ini tadi jika kita ingin melakukan action approve di sini juga bisa seperti ini, atau bisa melalui email yang tadi. Ketika manajer menekan approval, maka karyawan terkait mendapat email juga seperti ini, email pemberitahuan bahwa sudah di-approve. Lalu di sini juga terdapat IT police, jadi karyawan terkait dapat melihat IT police di sini dan juga IT acknowledge form di sini. Nah, untuk proses deploy selesai pada bagian tersebut. Di sini manajer juga memiliki menu asset history, di mana sama seperti yang lain dapat melihat dan memonitoring aset seperti ini. Lalu kita coba masuk lagi ke bagian IT. Nah, di sini terdapat juga action return, di mana ketika status in use, maka tombol yang tadinya deploy seperti ini berubah menjadi tombol return jika ada karyawan yang resign atau mungkin mengembalikan barang seperti itu. Nah, ketika kita menekan action ini, maka terdapat dua pilihan, yaitu return to stock atau mungkin retire asset atau barang rusak. Jadi jika barang rusak, dia akan seperti ini. Itu jika kita return to stock, confirm, maka akan kembali ke deploy seperti ini. Lalu pada bagian tabel ini akan ada status return jika barang dikembalikan. Maka di tampilan dashboard juga sama, terdapat data return seperti ini. Oke, untuk langkah-langkah yang dilakukan pada aplikasi sudah dijelaskan, menu-menu juga sudah dijelaskan. Maka jika ingin melakukan logout, jadi bisa menekan bagian profile lalu menekan logout, maka akan kembali kepada halaman login lagi. Mungkin sekian video demonstrasi aplikasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.